Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilmi Amalia. Hari ini akan menjelaskan tentang gejala kejiwaan, teori belajar, behaviorisme, dan juga konstruktivisme. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi behaviorisme dulu. Yaitu adalah teori yang menekankan bahwa belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati dan juga diukur sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Dalam pandangan ini, pikiran atau proses mental tidak menjadi fokus utama, tapi yang terpenting adalah apa yang dilakukan atau perilaku yang terlihat dan bukan apa yang dipikirkan. Lalu kemudian selanjutnya ini adalah ciri-ciri teori behavior, yaitu yang pertama adalah fokus pada perilaku yang terlihat dan juga yang dapat diukur. Lalu kemudian yang kedua adalah belajar terjadi sebagai reaksi terhadap lingkungan eksternal. Lalu kemudian yang ketiga adalah pengetahuan diperoleh melalui latihan, pengulangan dan juga penguatan. Jadi tidak hanya teori semata tapi juga ada praktek di dalamnya. Lalu kemudian yang keempat adalah hasil belajar dinilai dari perubahan perilaku. Jadi tidak hanya semata-mata dari nilai akademik, tapi juga dari perilaku yang terlihat dari proses belajar tadi. Kemudian yang selanjutnya ini adalah prinsip utama teori behavioristik. Jadi yang pertama yaitu adalah stimulus dan juga respons. Nah, belajar ini terjadi sebagai reaksi terhadap stimulus dari lingkungan. Nah, stimulus ini juga menghasilkan respons yang diperkuat dan menjadi kebiasaan. Misalkan, guru mengajukan soal dan juga murid akhirnya mengerjakan soal tersebut. Nah, jadi stimulusnya di sini apa? Yaitu soal yang diberikan oleh guru. Lalu respon yang dihasilkan oleh siswa yaitu adalah menjawab persoalan-persoalan yang telah diberikan oleh guru tersebut. Lalu kemudian yang kedua adalah penguatan atau reinforcement, yaitu penguatan positif yang yaitu memberikan hadiah agar perilaku bisa terulang gitu. Misalkan memberikan pujian atau memberikan nilai yang tinggi ketika siswa berhasil melaksanakan atau mengerjakan tugas dari guru tersebut secara benar gitu. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah hukuman atau punishment. Nah, punishment ini diberikan untuk menghentikan atau mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Jadi hukuman ini tidak boleh sewenang-wenang, artinya guru tidak boleh seenaknya untuk memberikan hukuman, tapi hukuman yang bersifat positif. Misalkan dengan memberikan teguran, nah, seperti itu. Nah, di sini ada contoh penerapannya, yaitu yang pertama memberikan penghargaan kepada siswa yang menjawab benar. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasannya siswa atau murid itu senang dengan penghargaan yang bersifat positif, misalkan hadiah, pujian, itu. Lalu kemudian yang kedua adalah latihan berulang untuk menguasai suatu keterampilan. Tentu saja ketika kita ingin menguasai suatu keahlian, tentu saja kita tidak bisa belajar hanya sekali atau dua kali, harus ada pengulangan di dalamnya sehingga para siswa itu merasa terbiasa dengan kegiatan yang dilakukan. Lalu kemudian yang ketiga adalah pemberian sanksi pada siswa yang melanggar peraturan di kelas. Nah, sanksi ini juga untuk menghindari pemikiran bahwasannya siswa itu diberikan sanksi karena guru tidak menyukainya. Itu bisa dengan cara yang pertama, buat kesepakatan kelas. Nah, jadi dalam kesepakatan itu harus dijelaskan bahwasannya ketika ada siswa yang melanggar aturan, maka konsekuensinya adalah seperti ini. Dan jika ada siswa yang
melaksanakan tugasnya sesuai dengan kesepakatan tersebut, maka siswa tersebut juga akan mendapatkan reward. Nah, seperti itu. Lanjut ke teori kedua, yaitu teori konstruktivisme. Jadi teori belajar konstruktivisme ini menyatakan bahwa pengetahuan tidak diberikan secara langsung pada siswa, tapi melainkan dibangun oleh siswa sendiri melalui pengalaman, aktivitas, dan interaksi dengan lingkungan. Jadi nggak hanya proses belajar yang terjadi di dalam sekolah, transfer ilmu dari guru kepada murid, tapi murid mengeksplorasi tempat, lingkungan, atau juga teman-teman bermainnya, seperti itu. Nah, ciri-ciri teori konstruktivisme ini adalah siswa atau murid berperan aktif dalam membangun pengetahuannya. Jadi dia nggak hanya menunggu bola, tapi juga menjemput bola, istilahnya. Lalu kemudian pengetahuan diperoleh melalui pengalaman yang nyata dan juga refleksi. Jadi dia benar-benar belajar memahami sesuatu itu nggak hanya secara teori, tapi dia pernah melaksanakan atau pernah merasakan secara langsung. Lalu kemudian belajar terjadi dalam konteks sosial dan juga budaya. Lalu kemudian yang keempat, guru bertindak sebagai fasilitator, bukan sumber informasi utama. Jadi guru di sini hanya sebagai jembatan, bukan sebagai sumber informasi utama. Nah, prinsip utama dari teori ini adalah pengetahuan ini dibentuk berdasarkan pengalaman dan keterlibatan aktif. Lalu kemudian yang kedua adalah proses belajar yang melibatkan penalaran, analisis, dan juga eksplorasi. Lalu kemudian yang ketiga, kolaborasi dan diskusi membantu memperdalam pemahaman. Contoh penerapannya ini ada di dalam diskusi kelompok dan juga tanya jawab aktif di kelas. Jadi siswa dan juga guru tidak menjadi masing-masing tuh pasif gitu, tapi siswa juga dikasihkan stimulus agar siswa ini bisa memberikan pertanyaan dan juga guru dapat menjawab pertanyaan tersebut. Lalu pembelajaran berbasis proyek yang menantang siswa untuk menemukan solusi. Nah, ini adalah untuk menstimulasi bagaimana problem solving yang para siswa ini bisa berikan. Lalu kemudian ada simulasi atau permainan peran dalam memahami konsep sosial atau sains. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.